Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, general reading seperti biasanya ya. Temanya kita serahkan kepada semesta ya, termasuk bacaan di dalamnya ya. Oke, pastikan kalian sudah berdoa ya sebelum memulai menonton video ini. Semoga banyak yang ketarik energinya sekali lagi karena ini adalah general. Jadi, kalian harus pilah dan pilih ya, bagian-bagian yang menurut kalian itu cocok saja untukmu karena ini pembacaan rame-rame bukan hanya untukmu ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa sebagian cocok untukmu, sebagian juga tidak ya. Atau tidak cocok semua atau cocok semua. Kita lihat ya, energi kamu terlebih dahulu. Energi ini bisa sudah pernah kalian alami atau ini tentang karakter atau apapun ya. Saya tidak membatasi ya. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan apa adanya. Ya, oke, kita mulai. Fokus ke kartunya tapi tetap rileks ya. Siapa ini yang ketarik energinya? Semoga banyak yang ketarik ya. Energi semua yang nonton ya. Yang terbaca pastinya energi yang paling dominan ya. Energi kamu. Energi kamu. Oke, nggak ada. Oke. Tuh, kenapa? Oke. Burnout, berantakan, banyak beban, berat, banyak tanggungan. Kalian banyak tanggungan, bebannya berat. Iya. Tapi di sini kalian berusaha untuk mampu, ya, berusaha untuk mampu. Sebenarnya di sini seperti kayak rasanya nggak mampu gitu ya. Tapi berusaha untuk bisa. Oke, lanjut ya. Ini yang ketarik. Energi kamu. Ini sama seperti kemarin, ya. Ace of Sword, ya. Ada keinginan atau ide atau pemikiran gimana ya cara mengatasi ini ya, beban yang berat ini? Bentar. Kalian adalah orang-orang yang saat ini mungkin sedang berusaha untuk realistis ya, realistis. Nggak halu-halu ya, yang nyata-nyata aja. Nyatanya berat kok ini, ya, nyatanya berat. Gimana ya caranya ya untuk mengatasi ini gitu. Ini energi yang ketarik ke sini, para penontonnya ini. Bentar. Energi kamu. Bisa energi perasaan, energi apapun ya. Oke. Rasanya sih ingin pergi, terlalu berat ini, ya. Ingin menenangkan diri, ingin healing, ingin pergi. Bisa nggak sih ini kalau dihindari beban-beban ini? Rasanya capek aku. Ada pemikiran untuk pergi, ya. Ini bisa tentang hubungan, tentang permasalahan apapun, ya. Beban yang berat yang sedang kalau kamu hadapi, ada pemikiran ingin pergi, ya, ingin healing. Healing itu bukan hanya ngelencer ya, bukan hanya rekreasi, tapi di sini ada juga keinginan untuk kalau gini terus ya, mau jadi apa aku ya. Oke, banyak yang tentang hubungan ya, tentang hubungan ya. Mutual respect, saling menghargai, cinta, saling. Rupanya ini ada ketidakseimbangan ya. Oke, bentar. Banyak nih teman-teman, saya ambil beberapa aja ya. Tentang hubungan yang paling banyak, hubungannya berat ya. Gimana ya caranya untuk mengatasi beban ini? Apakah saya harus pergi ya? Apakah saya ini kartu moving ya, moving forward, moving ahead gitu ya. Ingin healing. Ini kartu beban ya, energi-energi beban, ini energi pemikiran, ide ya. Gimana saya
kenapa ini kok berat sekali? Tidak seimbang. Mirip-mirip ini sama yang kemarin. Yang kemarin nonton lagi ya? Banyak orang lama, old friend. Kalau ini bukan hanya masalah asmara, tapi banyak yang asmara. Masalah pertemanan juga ada di sini, old friend, ya, old friend, ya. Kemudian di sini nostalgia, ini terkait dengan kenangan, ya. Tapi di sini banyak kenangan yang nggak bagus, ya. Artinya begini teman-teman, ini beban ini terkait dengan seseorang, orang lama, yang walaupun nggak lama, punya kenangan lah, bukan orang baru kenal, enggak, ya. Tapi di sini banyak kenangannya itu tentang kenangan yang kurang bagus, devil. Devil itu iblis, ya. Ada manipulasi, ada hal-hal yang sifatnya itu nggak menyenangkan. Tentang kerjasama, sekali lagi, seperti yang saya singgung tadi, bahwa ini nggak adanya ketidakseimbangan, ya. Ini kartu kerjasama. Ada yang tidak seimbang ini, berat sebelah, ya. Satunya lebih banyak berusaha, satunya enggak, satunya menunjukkan rasa cintanya, satunya cuek. Nah, gitu-gitu, ya. Di sini kalian sempat yang namanya sampai sakit, ya, sakit. Stres, nggak bisa tidur, ya. Sebenarnya berusaha untuk bisa mengharmonisasikan, ya, dalam artian berusaha untuk menerima lah, nerimo, ya, menerima. Tapi di sini banyak konflik, bisa juga konflik batin, ya, konflik batin, ada surrender, ya. Ada keinginan sebenarnya mau nyerah aku sama ini, ya. Ini sampai di titik terendah, banyak di sini. Playing victim. Saya merasakan jadi korban di sini, ya. Maka dari itu Wheel of Fortune itu adalah kartu apa, energi-energi perputaran roda kehidupan, ya. Masa nggak ada sih yang namanya keberuntungan untuk aku, ya. Ingin menghancurkan hubungan ini sebenarnya, tapi masih dalam pemikiran. Satu sisi ada yang masih cinta, masih berharap, ya. Oke, itu ya teman-teman. Itu energi kamu yang ketarik. Kalau memang ini bukan energimu, berarti bacaan ini bukan untukmu. Untuk orang lain yang juga nonton video ini. Siapa sih orang yang membuat dirimu menjadi seperti ini, ya? Stres tadi ya, nggak bisa tidur, bahkan sakit, terpuruk. Bahkan di sini banyak yang berpikir untuk pergi. Nah, kenapa nggak pergi aja kalau sudah sakit semua? Coba sih, saya lihat ya. Seseorang ini siapa yang terhubung denganmu, yang membuat kamu sampai nggak karu-karuan ini? Dimanipulasi ya. Siapa dia? Dimanipulasi itu bisa memanipulasi keadaan, pemikiran kamu, ya, atau perasaan kamu. Siapa sih orangnya? Sebenarnya orang ini, ya, dibilang jujur, sebenarnya jujur dalam artian orangnya apa adanya, ya. Apa yang dia pikirkan mungkin dia sampaikan, ya. Bahkan mungkin nggak pinter ya dalam memfilter. Mungkin ada kata-katanya yang bisa membuat kalian itu kecewa, ya. Ceplas-ceplos orangnya, ya. Kemudian orang ini adalah orang-orang yang ini loh, manipulatif sebenarnya enggak ya, protektif ya, tapi protektifnya itu ke dirinya sendiri, ya. Bentar, banyak gaya ya orangnya, banyak gaya, banyak maunya, orangnya banyak maunya, angan-angannya terlalu tinggi. Mimpinya banyak ini, keinginannya banyak.
Terus saya lihat mempengaruhi kamu untuk bisa memenuhi keinginannya gitu loh modelnya. Saya lihat lagi ya. Oh curang. Saya bilang jujur ya tadi ya, jujur. Tapi jujurnya gini, eh jujurnya gimana ya? Jujurnya itu kalau apa ya, berkomentar ya, jujur orangnya. Ya. Tapi di sini curang, cheating. Jadi orang ini ngomongnya ceplas-ceplos ya. Tapi ada beberapa hal terkait dengan dia mungkin melakukan apa gitu ya. Ini Hanes. Kadang jujur, kadang enggak. Kadang-kadang membuat kamu bingung gitu. Sebenarnya dia jujur nggak sih? Ya. Orang ini terbuka sebenarnya. Ya, pemikirannya juga terbuka. Ya. Being selfish, egois orangnya. Ya. Kemudian cheating. Di sini dishonesty, di sini honest. Jadi antara jujur dan nggak jujur. Gimana sih Bunda bingung ya? Mungkin nggak semua ya. Mungkin ya beberapa yang nonton memang jujur ya. Tapi ada juga yang nggak jujur ya. Ini general. Tapi bisa saya artikan mungkin di hal-hal tertentu dia bisa jujur terbuka sama kamu. Tapi ada beberapa hal yang memang dia cheating ya, curang sama kamu. Seven of Swords itu kartu curang, khianat, banyak maunya. Mohon maaf ya. Kok yang kanan si dia mesti kok jelek sih Bunda? Nggak mesti ya. Kalian lihat sendiri kartunya, saya tunjukkan ya. Wheel of Fortune muncul lagi. Two of Coin ya. Orang ini penuh keraguan-raguan ya. Kemudian hidupnya itu naik turun ya. Naik turun, begitu pula pemikirannya. Nggak tentu, pelin-pelan bisa dikatakan seperti itu. Karena di sini itu saya merasakan Two of Coin dan Wheel of Fortune itu adalah kartu naik turun ya. Muter-muter, bingung, orangnya bingungan ya. Nggak bisa tetap hati, pelin-pelan. Ini yang saya rasakan. Ini orangnya ya. Saya kembali lagi ke kamu ya. Kamu ini loh bebannya berat banget. Selain yang saya sebutkan tadi, apalagi ya terkait sama orang ini. Kita harus cek teman-teman ya supaya bisa tahu, memastikan ya walaupun ini nggak ada yang pasti, bisa benar bisa salah. Tapi saya berusaha untuk detail. Ngecek ya, ngecek dulu apakah bacaan ini cocok untukmu atau bukan. Kalian pilih bagian yang sesuai saja, berguna saja, manfaat saja. Sisanya abaikan. Karena ini general bukan personal, bukan untukmu saja ya. Kalau untukmu itu personal reading, konsultasi pribadi ya. Nanti saya jelaskan di akhir video. Gak rame-rame. Oh, kalian sering nunggu ya. Oh iya, banyak cerita cinta ya. Sering nunggu nunggu sesuatu yang nggak pasti dari si dia. Oh, orangnya bingungan, pelin-pelan. Kalian tunggu. Makanya kalian sakit semua. Nunggu-nunggu terus. Hubungan menggantung banyak ya. Hubungan menggantung, menunggu. Menunggu janji. Banyaknya. Kalian merasa nggak dihargai akhirnya. Ya, seakan-akan aku berhubungan sama kamu kayak nggak ada. Ya, terus apa artinya aku? Kalian mau tanya ini, maksudnya gini loh, sering kalian itu menanyakan, "Kita ini sebenarnya gimana sih?" Ya, "Kita ini sebenarnya gimana sih?" Gitu ya. Paling enggak, kamu memikirkan dong hubungan ini, karena ini terkait dengan aku. Aku ini manusia, punya perasaan. Tolong pikirkan juga, jangan selfish. Seperti yang saya bilang tadi, jangan egois. Bukan aku mengejarmu, tapi kasihlah aku kejelasan. Ini tentang apapun ya, silakan kalian pilih dan pilah saja ya. Jadi seperti itu. Saya lihat ya situasi kondisi kamu saat ini. Walaupun tadi seperti yang saya bilang bisa ini terjadi energi yang ketarik sini itu bisa energi yang sudah pernah terjadi ya masa lalu ya baru-baru saja terjadi atau saat ini terjadi ya. Tapi saya mau cek lagi ya. Cek terus Bunda.
Ya nggak apa-apa toh, biar valid ya. Saya mau cek situasi kondisi kamu saat ini seperti apa ya. Kita lihat ya. Terkait sama orang ini tapi ya. Si dia ya. Nanti kita lihat situasi kondisi dia saat ini ya. Nggak usah situasi kondisi lah. Langsung aja ya. Lihat energi kamu aja ya. Saya itu nggak punya konsep ya teman-teman kalau baca tarot itu ya. Sesuai energi semesta yang menggerakkan saya aja ya. Saya lebih pakai intuisi. Saya baca kartunya. Pembacaannya mengikuti ya, mengikuti. Ini temanya teman-teman ya. Ini temanya. Jadi silakan kalian pilih dan pilih mana yang cocok saja. Nggak cocok, kalau nggak cocok nggak ada masalah. Mungkin memang energi kamu nggak ketarik ke sini di bacaan ini. Tapi mungkin ketarik di bacaan yang lainnya. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Dan semua video saya sifatnya timeless ya. Kita lihat energi kamu ke dia saat ini seperti apa. Ya. Bisa energi perasaan kamu, keinginan kamu, harapan kamu, atau apapun. Saya tidak membatasi. Energi kamu. Ten of Wands. Di sini Nine of Wands. Ya. 10, 9. Pokoknya berat, Mas. Energi kamu kepada dirinya. Berat sekali. Ada rasa-rasa ingin istirahat. Istirahat ya. Ada yang ingin pergi, ada yang ingin istirahat ya. Aku tak healing dulu ya sementara waktu ya. Ada yang ingin pergi memang, tapi ini yang ingin pergi sedikit. Sedikit. Karena apa? Masih cinta. Ya. Energi kamu kepada dia. Energi kamu kepada dia. Gak mau, ragu saya. Energi kamu kepada dia. Nah kan, kau masih berharap. Karena apa? Kamu berharap karena dia memberikan harapan. Seandainya dia tidak memberikan harapan, mungkin kamu gak akan berharap. Gitu. Kadang-kadang kamu meragukan. Apakah janjinya itu masih dia tetap pegang janjinya? Masih ingat gak sih? Mungkin pernah kamu ingetin. Ya. Dan dia selalu bisa menjawab bahwa sabar, tunggu, oke, baik, yes. Tapi mana? Kalian tunggu dan tunggu. Lanjut ya. Energi kamu ke dia. Four of Cups. Kamu lo lesu gini. Ya, lesu. Sebenarnya kalian tuh sudah nggak apa ya? Nggak semangat sama hubungan ini. Tapi perasaan itu masih ada, bukan hilang, ya. Jadi terkadang ya, dia itu menawarkan kebaikan, apa ya, menunjukkan kebaikan lah. Tapi sebenarnya kamu itu mungkin sudah bosen ya dengan drama-dramanya, dengan kayak red flag ya, hal-hal yang terulang lagi. Makanya kamu sudah mulai males. Ya, kebaikan kamu jangan-jangan palsu, kamu gitu-gitu terus tapi nggak ada kejelasan, ya. Kadang-kadang kamu membatasi dari dia, ngilang, jauh, ya. Tapi dekat juga kamu ini. Nah, repot. Kamu bimbang entah. Bimbang juga kamu. Pengen healing tapi balik-balik lagi. Pengen pergi. Tapi kamu nyari dia juga. Walaupun tidak semata-mata terus nyari ya, naik kuda, nyari dia keliling gitu ya. Enggak juga, tapi secara energi ya, secara energi mungkin bisa energi pikiran, energi perasaan. Memang sulit untuk bisa benar-benar gitu ya. Benar-benar untuk pergi karena sudah berat. Karena masih sayang nggak bisa.
terus pegang janjinya dia atau apa yang dia, apa ya, harapan yang dia berikan gitu ya. Saya cek ya, energi dia ke kamu ya, energi dia ke kamu seperti apa. Saya nggak mau bikin judul, bikin tema teman-teman ya. Nanti judul itu nanti kalau sudah selesai. Terkadang judul saya tuh nggak asik gitu ya. Saya nggak pintar ngarang judul. Jadi seadanya judulnya. Jadi saya nggak mau terpaku sama judul saja. Kemudian jadi kebawa sama judul bacaannya. Mau aku nggak mau. Kita lihat ya. Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Curang. Ya, ini. Ini kartu curang. Khianat. Seven of Swords. Seven of Swords. Energi dia ke kamu memang dia niat curang. Gimana lagi? Berarti jahat dong dia. Janji-janji ke kamu tapi tidak ingin menempati. Menggantung kamu. Gantung. Nanti kita lihat ya niatannya itu memang baik apa enggak sih. Ini kelihatan. Seven of Swords keluar 2 kali. Energi dia ke kamu. Dia sebenarnya di sini ya. Kadang ada energi ingin meninggalkan kamu. Ya, meninggalkan bukan berarti mungkin putus ya. Bisa juga menghindari kamu supaya tidak ada permasalahan, tidak ada konflik, tidak kalau ada permasalahan dia lebih banyak ngilang. Curang memang egois, maunya yang enak-enak, nggak mau yang rumit-rumit. Apalagi kalau setelah kamu tanya atau menagih janji, ah kabur dia. Energi dia ke kamu. Temun misterius dia. Bentar. Dia nggak mau berat-berat, ya. Mohon maaf, di sini ada yang saya rasakan kayak memanfaatkan, bisa tubuh kamu, bisa perhatian kamu, memanfaatkan, ya, tanpa kamu sadari. Ada yang sadar juga sih, tapi mau aja. Orang ini misterius energinya, memang tidak mau jelas. Memang tidak mau jelas, berarti niatnya kurang baik kalau saya rasa. Tapi kita cek ya. Coba saya lihat ya, koneksi kamu sama dia itu seperti apa. Saya pikir ini mirip sama yang kemarin. Bisa mirip, bisa enggak, saya lupa ya. Saya setiap baca, harus saya lupakan ya. Saya bersihkan energinya supaya netral. Sepertinya mirip sih, lupa aku. Begitu pula kalau personal reading, saya sudah sering bunda saya yang kemarin, ya selalu lupa, harus dilupakan. Koneksi energi. Oke. Dia ini maunya kalau ketemu kamu, ya ngatur, modelnya manipulasinya gini. Saat dia ingin komunikasi, ingin ketemu kamu harus ready, ya, standby. Saat kamu nunggu, dia kadang-kadang ya nggak datang. Entah itu chatting, entah itu secara datangan secara fisik, ya. Koneksinya gimana? Manipulasi, salah satunya. Kalian dimanipulasi. Ini bolak-balik ya. Sering terjadi, ya. Ini pola berulang. Maka dari itu kalian berat, ya. Iya. Menunggu kabar, minimal kabar lah supaya harmonis, namanya hubungan Bunda. Harusnya kan minimal itu ada komunikasi yang baik ya. Kalian berusaha bijak, menjelaskannya pun juga bijak. Tapi orang ini enggak ya. Mesti sering juga alasannya karena cari uang. Atau sibuk, atau hal yang lain, banyak alasan. Oke. Saya lihat koneksinya
putar-putar itu lagi. Kenapa saya lihat berputar? Karena kalian selalu mau, tapi kalian sakit sendiri lama-lama. Saya langsung lihat ya, nggak usah perasaan wis kalau kayak gini ya. Mau sayang, tapi kalau tidak diwujudkan dengan tindakan nyata, nyatanya kamu sakit, kamu sedih, kamu menunggu, kamu sakit semua, kamu berharap, kamu digantung. Itu nyatanya, ya. Walaupun sayang, tapi kalau kayak gitu buat apa? Berarti dia kan tidak menghargai kamu, ya. Saya mau lihat niatnya, ya. Terkadang nggak selalu jelek, ya. Niatnya baik, tapi situasi kondisi mungkin tidak memungkinkan, ya. Bisa, ya. Tapi kalau saya lihat dari Seven of Swords keluar 2 kali, berarti orang ini memang bukan orang yang baik. Mohon maaf, ya. Saya lihat ya, niat dia apa sih? Ya, baik apa enggak gitu loh. Dia mau berubah enggak? Apa dia mau kayak gini aja? Kalau saya rasakan karena dia egois, selfish ya. Saya lihat ya. Oke. Banyak di sini ya yang terhubung sama kamu lebih sering di saat malam hari ya, walaupun nggak semua yang nonton seperti itu ya. Banyak yang kalian tuh saling terhubung saat malam ya, entah video call, entah telepon, entah chatting. Bentar, oke. Teman-teman, orang ini memang nggak fokusnya bukan ke kamu, bukan ke hubungan, fokusnya itu ke hal-hal yang sifatnya material. Bentar, kok lama sih Bunda? Saya tak lah mikir, ya. Saya tuh mikir, bukan mau ngarang, karena ini banyak keterkaitan juga intuisi, energi general itu berat teman-teman. Saya tak mikir, tak mikir sama tak merasakan. Gini, ini soalnya kuncinya ya, ini kuncinya. Dalam artian orang ini baik nggak untuk kamu sebenarnya, gitu loh. Ya, jangan lihat terus terhalu-halu perasaan dia gimana, lah perasaan juga ketok. Sama sebenarnya, tapi paling nggak kita bisa untuk wacana. Saya melihatnya orang ini kalau menguntungkan, kamu menguntungkan, menyenangkan buat dia, ya. Dia mau, ya. Kalau kamu memberikan dia masalah atau tanya yang serius-serius membebani dia, dia nggak mau, ya. Dan di sini dia melihat kamu cukup sabar sama dia, cukup mau nunggu, ya enak dia, ya. Apalagi di sini teman-teman, mohon maaf, untuk yang hubungannya sangat intim di sini. Bagaimanapun dia, kamu selalu mau sama dia. Banyak cinta segitiga, ada, ya. Ya dia nggak mau kalau konflik, ada permasalahan nggak mau, ya. Niatnya dia berarti apa Bunda? Sebenarnya dia nggak berniat-niat banget sama kamu, ya. Tapi kalau kamu selalu memberikan kehangatan untuk dia, ya nyaman aja. Berarti kan dia untung, gitu aja. Mohon maaf Bunda, saya nggak pernah ketemu. Oh ya wis, ya. Kalau tidak pernah dimanfaatkan, ya udah. Karena yang ketarik ke sini tentang itu aja, ya. Sesuaikan saja, ya. Tonton, sesuaikan. Kalau nggak cocok ya wis.
karena ini pembacaan banyak orang. Jadi gitu sih niatnya. Bagaimana sih dia nilai aku, Bunda? Kamu mudah untuk dimanipulasi, mudah untuk dimanfaatkan, ya, dan sudah baper sama dia, jadi dia sudah cinta sama dia, jadi dia bisa seenaknya. Dia nggak ada rasa menyesal atau rasa welas asih gitu sama aku, Bunda. Kita lihat ya, kita lihat. Harus kita cek. Apakah dia nggak sadar sih, apa yang dia lakukan itu menyakiti aku, menyakiti perasaanku, menghancurkan aku. Nggak nyesel tak, nggak ngerti tak, atau ngerti tapi cuek. Kita lihat ya. Jadi nanti kita bisa simpulkan orang ini baik apa enggak. Gitu. Kalau nggak baik ya ngapain kalian berharap walaupun janjinya segunung. Masalahnya kalian selalu memaafkan sih. Itu kesalahan-kesalahan dia. Mentolerir. Tuh. Iya, kalian selalu memaafkan, jadi akhirnya nyantai, menyesal. Ya, saat itu menyesal, ulangi lagi. Gak mau ribet-ribet ya, mikirin penyesalan lah, apalah, perasaan kamu lah, gak mau. Banyak ya, saya ambil. Kasih 4 ya, wes. Kalau bagi dia, yang saya lakukan sudah sesuai kok, ya. Jadi di sini mohon maaf ya teman-teman ya. Dia merasa yang dia lakukan biasa aja, sesuai-sesuai aja, ya. Kamu aja yang lebay, menurut dia. Apakah dia menyesal? Enggak, ya, nyantai. Bagaimana sih penilaian dia terhadap dirimu? Kamu nggak bisa move on ya sama aku. Dia bilangnya gitu. Ya, saya merasakan. Kamu cinta banget ya sama aku, berharap banget ya. Berarti kan negatif. Saya mau lihat lagi ya. Itu pandangan dia tentang kamu. Bentar. Kok nggak enak gini ya. Terus tujuan dia apa? Tapi dia nggak mau Bunda dilepaskan. Memang iya, maunya memanipulasi. Lawang enak kok. Kalian selalu memberikan kenyamanan, ya. Apakah dia lupa akan janji-janjinya? Saya mau lihat lagi ya. Dia untuk hubungan ini seperti apa maunya? Ya, kalau saya rasakan sih maunya kayak gini, mau dia di posisi enak. Kartu terakhir melihat dia ya, nggak enak saya soalnya. Rasanya itu apa ya? Kalian kok mau sih? Kan? Magician, maunya memanipulasi. Kamu nurut, percaya sama dia. Ini maunya dia. Ya, makanya kamu berat kayak gini, berat ya. Kamu sampai lemes, nunggu, berharap, gitu terus hidup kamu sama dia. Mau dia. Di sini masih mempertimbangkan ya maunya. Berarti kenapa harus dipertimbangkan? Apalagi kalau ini hubungan lama ya, banyak kenangan ya. Harusnya nggak usah mempertimbangkan. Karena di sini, bentar, kebijaksanaan.
Saat kamu pergi, saat kamu menjauh atau kamu berubah sikap jadi nggak baik sama dia atau mungkin ngambek atau pergi atau ya adalah drama-drama kayak gitu saya rasakan ya. Dia mulai baik, tapi cuma sebentar teman-teman, ngerayu apa gitu. Balik lagi, ini red flag. Hati-hati sama red flag. Red flag itu apa sih? Sesuatu yang berulang tapi sifatnya negatif. Dia maunya membelenggu kamu terus. Karena enak, kamu nurut. Maunya dia untuk kamu, ya. Wheel of Fortune. Mau gimana pun, ya. Kamu harusnya mau aku sama aku terus. Tapi dia tanpa mau usaha, ya. Maunya apa? Maunya memanipulasi. Maunya kamu nurut. Rasa sayangnya masa nggak ada sih welas asihnya ini tadi. Cuek, nyantai. Gimana kalau gini? Kalau kalian nunggu orang kayak gini, ya sakit semua memang. Sering nunggu orang ini. Masih belum puas teman-teman pembacaan. Nggak usah lah, jelas orang ini sudah. Nggak baik intinya. Dia dulu mengejarku, ngomongnya cantik, baik, ganteng, keren. Ngomongnya mesti sopan. Kalau sopannya mungkin beberapa sopan ya. Tapi greget no, nyebelin sikapnya. Ya kalau yang dulu ya dulu. Ini ada dari kalian yang menggenggam tentang dia. Dulu itu pernah baik, oke lah pernah baik. Tapi kalian kan harus juga melek bahwa banyak perubahan. Tidak lagi dia itu seperti dulu. Ya positive thinking sama orang boleh, ya. Tapi kalian juga jangan buta sama realita. Oke. Semoga ini tidak banyak yang cocok. Semoga. Karena jelek, ya. Terus saya harus ngapain, Bunda? Ya ngapain? Kalau memang bukan rumah tangga, ini saya nggak mau bahas tentang rumah tangga ya. Kalau rumah tangga itu ranahnya berbeda, teman-teman, ya. Bukan untuk dibicarakan publik dan memang tidak untuk di-share. Kecuali untuk pembacaan personal it's okay ya, walaupun itu agak riskan juga ya. Kalau rumah tangga jangan gampang-gampang tinggalin, pisah ya, cerai. Saya nggak dukung itu ya. Nah dulunya gimana? Ya harusnya mau nggak mau ya harus dijalanin. Itu idealnya. Kalau nggak mau ideal ya monggo terserah. Saya cuma mengingatkan idealnya karena dipersatukan sama Tuhan. Itu Tuhan nggak suka kalau pisah-pisah. Itu aja sih. Saya cuma ngingatin kalau mau pisah ya sekarepmu gitu ya. Saya nggak ikut jalanin gitu. Tapi di luar rumah tangga, di luar pernikahan, saya mau kasih saran. Lah ngapain kalian nunggu PHP karena cinta? Ya wes, makan itu cinta. Cinta boleh sebenarnya, ya. Bodoh jangan. Kalau memang kasih jangan berharap. Karena kasih itu tulus, kasih aja. Apalagi ini yang hubungannya sudah jauh, ya. Ya kalau mau kasih aja, nggak usah berharap dia mau menghargai, mau mencintai balik kek, mau menjaga perasaanmu kek. Kalau tulus kasih aja, mau dia nggak jaga perasaanmu ya sudah. Loh saya ini kan juga manusia ya, ya, semua manusia sih. Bukan nabi, bukan malaikat, iya, bener ya. Jadi gini, kalau memang hidup itu pilihan, ya, pilihan. Mau jadi baik atau enggak, ya. Sebenarnya nggak usah baik ya, bener dulu. Mau jadi benar atau salah, itu aja wes. Itu pilihan, pilih aja. Kalau mau benar, ya berusaha benar. Ya. Kalau mau salah, kayaknya nggak usah terlalu berusaha ya. Bikin kesalahan lebih lebih gampang daripada bersikap benar. Gitu. Jadi saran saya lah ngapain? Sudahi saja. Orangnya cuek kok sama kamu. Kamu tetap menggenggam erat yang namanya kenangan, janji-janji dia. Padahal kamu sudah nggak karu-karuan. Ya cepetan, jangan kelamaan. Ya dia datang terus memohon. Memang itu dramanya dia untuk bisa memanipulasi kamu. Sebenarnya apa sih yang dia harapkan dari
saya Bunda. Dia berharap karena kamu orang yang manut sama dia. Bisa dibodohin. Kenapa saya bilang begitu? Ini Seven of Swords. Di bawahnya juga. Ya. Dia memang niatnya kurang baik. Itu, saya nggak mau mempengaruhi kamu ya. Silakan kamu sesuaikan saja. Kalau nggak cocok ya jangan loh. Ya, jangan loh. Itu. Tapi saya masih cinta ya sudah pilih. Hidup itu memilih. Kalau mau cinta harus siap. Nggak usah terbeban. Tulus saja. Berharap saya masih menunggu. Tunggu saja. Tapi saran saya untuk yang menunggu, kasih deadline. Ya, jatuh tempo kayak Pegadaian. Kalau sudah 11 tahun, 12 tahun saya nunggu Bunda, dia nggak berubah. Waduh, kelamaan ya. Kelamaan. Iso mati ngadeg ya. Apa itu Bunda? Iya mati berdiri. Kalau kalian berharap terus sampai sekian lama tanpa perubahan. Ini di luar rumah tangga, sekali lagi saya tekankan ya. Itu saran dari saya ya. Bisa bisa kalian ambil, bisa tidak ya. Bisa kalian ambil, bisa kalian abaikan saja. Sesuaikan dengan yang kalian rasakan, kalian yang terjadi atau secara nyata kalian alami ya. Saya kan nggak ngalami, saya kan cuma ngomong ya. Ngomong tanpa merasakan dan mengalami memang beda ya. Ambil saja sisi-sisi positifnya. Oke. Kalau dari kartunya apa pesannya? Kita lihat sama-sama. Friendship, temenan aja kenapa sih nggak usah lobo-lobo ya. Nurture the bond of friendship. Ya, jadi temen aja ya. Temen aja intinya. Saya lihat lagi ya. Nggak mau Bunda temenan aja nggak mau ya sudah. Cepetan. Keburu stres kamu. Ini bisa juga sudah kalian alami kemarin-kemarin ya dulu-dulu ya, tapi ketariknya sekarang. Bisa ya. Dan saran saya ya, saya doakan untuk kalian yang pernah mengalami ini, jangan pernah terjadi lagi wes ya. Jadikan ini adalah sebagai pelajaran. Jangan sampai masuk ke dalam lubang yang sama. Wes. You thank for the blessing of love soon to come your way. Oke. Kamu itu layak dicintai ya. Banyak-banyak bersyukur ya. Kalian dipertemukan sama orang ini loh. Saya susah kok bersyukur Bunda. Pastinya di dalamnya banyak pelajaran yang diberikan semesta untukmu. Ya. Dan kamu masih diberikan keberkahan. Diselamatkan dari orang ini. Ditunjukkan nyata-nyatanya. Membuat kamu sakit sehingga kamu disadarkan. Kamu sakit semua kok. Lah ngapain kamu mau sakit semua? Artinya semesta masih baik sama kamu, ditunjukkan jeleknya sekarang atau sesegera mungkin sehingga kamu bisa mengambil keputusan ya. Kalau sudah terlalu lama berarti ya itu, aduh, ya nggak tahu ya, susah juga. Beware of what you are projecting ya. Ntar tak anggap di sini teman-teman, fokuskan kepada hal-hal yang sifatnya itu bermanfaat buat kamu, membuat kamu itu bernilai berharga ya. Dia ini nggak bikin kamu maju ya, bikin dirimu maju sendiri ya, tanpa dia atau ada dia tapi ngerepotin, wis pokoknya kamu nggak usah ngereken dia ya, abaikan saja energi-energi dia. Jangan sering ketarik energinya ke dia. Nggak ada gunanya mau dia nggak mikirin kamu kok kamu mikirin dia. Itulah intinya ya. Beware of what you are projecting. Fokuskan kepada apa yang sedang kamu kerjakan saat ini atau yang ingin kamu kerjakan atau target-target yang kamu kejar. Itu dari kartu ya. Jadi bisa kamu ambil, bisa juga enggak ya. Enak Bunda, pintar omong aja. Hanya retorika bahasa sak karep ya. Baik ambil ya, kalau yang mau ambil ya. Yang nggak mau ambil nggak apa-apa ya. Sekali lagi ini general. Jangan overthinking. Jangan terlalu sensitif. Bisa untukmu, bisa bukan kok. Bisa benar, bisa salah kok. Ya kan? Kalau ingin dibacakan untuk saya sendiri nggak campur-campur gini Bunda, bingung Bunda. Dan apa artinya kalau general ya? Saya punya permasalahan berat Bunda. Ini butuh keseriusan untuk melihat dari kartu tarot sehingga saya tahu langkah yang harus saya ambil ya. Saran-saran mungkin diperlukan ya. Personal reading, konsultasi pribadi. Caranya ketik daftar tarot. Daftar tarot
kirimkan ke Kak Flori admin saya, nomornya ada di bawah video ini ya, bukan di komentar ya. Jangan bilang, "Kak Flori, selamat siang," atau "Kak," nggak usah ya, nggak dibaca nanti nggak dibales ya. Karena dari kalau scrolling ya, dari sekian banyak chatting ya, yang akan terlihat itu daftar tarot dengan huruf besar itu, diprioritaskan ya. Ketik daftar tarot, kirimkan ke Kak Flori, nomornya ada di bawah video ini. Nanti akan dibalas sama Kak Flori tentang tata cara, aturan main, rules ya. Ya, dibaca baik-baik, ada jamnya ya, ada jam kerjanya, nggak sepanjang hari. Bunda saya sudah transfer tadi malam jam 1, jam 2 pagi ya. Kak Flori kok nggak anu ya, lihat di IG ya, DM. DM jarang saya baca ya, DM IG saya jarang baca. Pokoknya semua tentang yang terhubung dengan klien ya, itu dengan Kak Flori bukan dengan saya. Oke, ketik daftar tarot nanti akan dibalas sama Kak Flori, yang dikirimkan Kak Flori dibaca, kalau dibaca pasti paham ya. Semuanya berbayar dengan video call ya, nanti pembacaannya dengan terjadwal ya, terjadwal. Jadwalnya yang tentukan Flori ya, terjadwal. Video call ini dengan video call WA, jadi kalian bisa tanya apapun ya. Tanya resep masakan juga nggak apa-apa ya, tanya apapun. Mau pertanyaan berapapun bebas ya, durasinya bisa dipilih 15 menit sama 30 menit. Itu aja. Jam kerjanya jam 3 sore sampai jam 8 malam ya. Saya di benua apa gitu ya, jauh ya. Waktunya nggak sama ya, sesuaikan ya. Nggak bisa kalau jam 3 sore sampai jam 8 malam. Itu waktu saya itu jam 3 pagi, nggak mungkin saya bangun hanya untuk reading, berarti nggak bisa ya reading di saya. Karena apa? Ya mungkin nggak berjodoh. Kalian bisa baca tarot ke tarot reader lain bagus-bagus ya, lebih bagus dari saya. Silakan monggo gitu. Ya. Jadi itu aja. Semoga bacaan ini bermanfaat untukmu. Ambil yang positif-positif ya. Jangan sampai kalian nonton tarot ya, di semua yang tarot reader dengan energi negatif, kemudian menanggapi dengan negatif. Wah, rugi. Rugi ya. Rugi karena rugi. Itu aja yang saya sampaikan, rugi. Oke, karena tarot ini mengajak positif. Walaupun mungkin ada beberapa tarot reader yang mungkin kalian gak suka, termasuk ini mungkin kalian gak suka. Ya jarno, ya biarin toh. Bong berkarya kok. Kamu gak suka karyanya ya gak usah. Kamu nonton yang kalian suka aja, gitu. Kasihan loh tarot reader yang lain itu juga, termasuk saya. Ya, sudah susah-susah bacain, dihujat-hujat. Janganlah. Kalau kamu nggak suka, jangan bawa energi kamu yang negatif, kalian yang negatif, ke dalam konten-kontennya orang. Ngerusuh-ngerusuhi. Wong kamu yang rusuh kok. Gitu. Jangan bawa-bawa orang yang positif ya. Jangan ngerusuhi. Intinya seperti itu. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. Semoga manfaat positif sehingga ini bisa jadi berkah. Berkah untukku yang bacain. Dan berkah untukmu yang buang-buang kuota menonton video ini. Mohon maaf kalau terakhir-terakhir saya banyak omong ya. Ngelantur ya. Karena memang mungkin terakhir-terakhir memang nggak begitu perlu setelah pesan semesta. Cuman ngomong-ngomong doang ya. Itu. Oke, makasih banyak ya. Yang penting tadi kalian pilih dan pilah. Ambil positifnya, yang manfaat saja, yang berguna saja. Oke? Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Lupa aku. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe, subscribe ya. Salam kenal untuk kalian yang baru saja gabung. Salam kenal dari saya, Julie Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana? Silakan tulis di komentar ya. Bye-bye.